Nah, yang cukup saya heran ya, dari waktu ke waktu mendekati pencoblosan atau mendekati kampanye, malah Ridwan Kamil banyak ditolak ya. Dan bahkan saat ini juga warga lagi-lagi menolak Ridwan Kamil. Wow, ini pertanda apa ya? Nah, saya jadi berpikir ya, misal kalau Ibu Megawati memilih Ahok, kira-kira seperti apa ya penolakannya ya? Biasanya mendekati pilkada, mendekati kampanye, apalagi pada saat kampanye, biasanya itu ya provokasi itu semakin masif mendekati pencoblosan. Di sini bahkan Ridwan Kamil ditolak. Entah ditolaknya itu maksudnya apa juga. Saya juga heran ya, kenapa harus ditolak. Tetapi ya kenyataannya seperti ini. Di DKI Jakarta memang sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda dibandingkan daerah-daerah lainnya. Jadi sudah tepat lah kalau menurut saya Ibu Megawati tidak memilih Ahok ataupun Anies Baswedan. Dan menurut saya pasangan Pak Pramono Anung dan Rano Karno menurut saya sangat netral sekali ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakannya juga cukup masuk akal sekali. Pada saat lalu kebijakan dari Pramono Anung dan Rano Karno menurut saya sangat keren, mulai dari tunjangan dari RT RW akan naik, itu besarannya 4 hingga 5 juta dan bahkan akan dipasang seluruh RT RW CCTV. Menurut saya itu juga bisa mencegah lah setidaknya tingkat kejahatan di DKI Jakarta. Nah, ini saya juga belum tahu ya kronologisnya seperti apa ya, yaitu RK ditolak warga Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur. Bahkan tidak hanya di sini saja. Bahkan kalau kita lihat dari berita di sini pada tanggal 7 September ya, silaturahmi Ridwan Kamil di Bamus Betawi sempat diwarnai keributan. Wow, gara-gara apa ya? Di sini saya juga penasaran ya. Karena apa? Kronologisnya kira-kira seperti apa ya? Kegiatan silaturahmi calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil di Badan Musyawarah Betawi, Rawabunga Jatinegara Jakarta Timur, Jumat malam sempat diwarnai keributan. Sejumlah orang beratribut ormas tiba-tiba datang dan meluapkan ketidaksukaan pada acara Bamus Betawi yang dihadiri Ridwan Kamil itu. Mereka menilai acara yang mengangkat tema gerakan membangun gerbang Betawi itu tidak menghargai masyarakat asli Betawi yang tinggal di sekitaran Bamus Betawi. Saya mendukung acara ini, tapi kenapa masyarakat sekitar tidak dihargai? Kami sudah lama tinggal di sini, kata salah satu pria yang meluapkan emosinya itu kepada panitia kegiatan tersebut. Ketua Forum Betawi Rempuk, Rawabunga Abah Latif, menjelaskan peristiwa tersebut hanya masalah salahpahaman komunikasi antara panitia acara dengan masyarakat setempat. Ia menegaskan bahwa situasi sudah diselesaikan dengan damai. Memang kami mendukung Ridwan Kamil, tapi kami tidak dilibatkan dalam acara ini. Ini hanya kesalahpahaman saja dan semuanya sudah berdamai, ujar Abah Latif. Nah, bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, ketika Pramono Anung dan Rano Karno sepakat untuk menambah tunjangan RT RW sebesar 4 hingga 5 juta, RK malah janjinya 100 hingga 200 juta ke RW jika menang di Pilgub Jakarta. Wah, kira-kira 100 juta hingga 200 juta itu setiap bulan atau setiap tahun. Ini sama halnya pada saat lalu ya, yaitu kepala desa. Bahkan kepala desa juga mendapatkan dana dari pemerintah 1M lebih ya. Dan di situ pun sangat efektif sekali untuk menggait suara di kalangan masyarakat. Ya seperti halnya kalau RT RW di sini, kalau memang janji Ridwan Kamil 100 hingga 200 juta, wah kira-kira berapa anggaran yang akan disiapkan ya? Kalau kita lihat dari jumlah rukun warga, yaitu di 267 kelurahan itu berjumlah 2.741, bayangkan. Ini berapa duit yang akan keluar besok ya? Padahal anggaran APBD ya kurang lebih 80 triliun hingga 90 triliun. Nah, menurut Anda yang masuk akal itu seperti apa? Menurut saya Pramono Anung dan Rano Karno itu yang cukup masuk akal, yaitu tunjangan antara 4 hingga 5 juta. Menurut saya itu cukup masuk akal ya setiap bulan, dan kalau dikalkulasi setiap tahun itu bisa mendapatkan di angka 60 juta ya insentif. Menurut saya itu yang cukup masuk akal dan tidak membebani APBD DKI Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Jelas lah menurut saya Ridwan Kamil tidak mau kalah lah. Menurut saya juga
ya setidaknya meniru lah program dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau program dari Ridwan Kamil itu ya seperti mobil curhat, terus rumah di atas jalan tol dan lain sebagainya lah. Itu ide dari Ridwan Kamil. Tapi kalau untuk naikkan tunjangan seperti ini menurut saya sih gagasan yang sudah disampaikan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Ya seperti CCTV pasti juga akan ditiru besok. Akan disiapkan CCTV di setiap RT RW. Nah, dikomentari oleh Rizik Divis, udah nggak bisa jual agama kayak si Anies dulu. Soalnya lawannya bukan Ahok yang double minority. Sekarang jualannya sogokan duit ala kampanye gemoy. Nah, menurut saya yang lucu ya, pada waktu lalu itu ketika syarat threshold diubah setidaknya dari 20% ke 7,5%. Bahkan pendukung-pendukung dari Ridwan Kamil setidaknya menyarankan ke PDIP untuk mengusung Ahok atau Anies Baswedan. Nah, bayangkan kalau misalkan pancingan-pancingan tersebut direspon oleh PDIP dan tiba-tiba mengusung Ahok atau Anies Baswedan. Saya tidak bisa membayangkan ya. Pasti juga akan ada setidaknya provokasi-provokasi, apalagi kalau kita lihat Anies dan Ahok itu sudah lengkap sekali ya pada Pilkada 2017 yang lalu ya, dekat dengan Sara dan pasti akan digoreng-goreng terus setiap omongan Ahok, ucapan Anies Baswedan dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali loh PDIP tidak mencalonkan Basuki Cahayapurnama atau Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ridwan Kamil saja bahkan juga rame ditolak. Dan bahkan sudah beberapa kali ya berberita mengatakan Ridwan Kamil ditolak oleh warga ya. Jadi sangat wow sekali. Misalkan kalau Ahok jadi calon gubernur DKI Jakarta pasti juga akan banyak goreng-gorengan. Di sini dari Wakabayasi, ini program nyogok-menyogok, iming-iming duit juga. Apakah membagi-bagi anggaran ke level RT RW ini akan berhasil? Jika berhasil maka kelak akan menjadi template di semua daerah. Bahkan Pilpres 2029 kuasai kades, lurah, dana miliaran tidak cukup maka diturunkan lagi ke tingkat RT RW. Dan jika itu terjadi masuklah era raja-raja. Calon seperti ini jangan dipilih, sangat memalukan. Menyasar RW agar supaya ya tahu sendirilah mereka yang dekat sama masyarakat. Jangan dipilih pemimpin kayak begini, iming-iming duit mulu njir, bikin program yang bagus sih. Cakup modal yang asal bacot. Ya seperti itulah yang gua paling gak suka kampanye kayak gini. Mereka belajar dari penjajah kali ya buat menciptakan jogos-jogos pribumi. Bahkan yang keren lagi ya, dapat dukungan Bamus Betawi. Rano Karno prioritaskan Jakarta jadi kota berkepribadian dalam budaya. Wah, walaupun Ridwan Kamil juga silaturahmi ya, yaitu ke Bamus Betawi, tapi dukungannya malah mengalir ke Rano Karno. Calon wakil Gubernur Jakarta dari PDIP Rano Karno memprioritaskan Jakarta menjadi kota berkepribadian dalam kebudayaan jika nanti terpilih di Pilkada Jakarta. Menurutnya kesenian hingga perfilman akan menjadi prioritas utama tentang kesenian kebudayaan perfilman. Karena itulah Jakarta akan hidup sebagai kota yang baru, yaitu kota yang berkepribadian dalam kebudayaan, ujar Rano saat ditemui di warung Garasi Sidul, Lebak Bulus, Cilandak pada 1 September. Rano mengaku mendapat dukungan langsung dari keluarga besar Badan Musyawarah Bamus Betawi untuk maju menjadi calon orang nomor 2 di DKI Jakarta. Ya seperti itulah, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, karena program-program sudah diutarakan dan kita harus menyeleksi betul ya program mana yang masuk akal. Apakah program dari Pramono Anung, Ridwan Kamil atau Darmakun? Ya, Anda yang bisa menentukan pada Pilkada serentak besok. Ya, apapun itulah saya berharap pada Pilkada Jakarta, Pilkada serentak bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.